sudah mendunia itu Hmm, hmm, banyak. hmm. Kadangkala kita berpikir bahkan sekarang gitu ya, kalau kita lihat produk itu, wah nih pasti dari luar negeri, padahal Yeah. enggak, itu dari Indonesia, buatan kita banget gitu. Yeah. Bahkan ada yang buatan Surabaya gitu Oh kan. gitu ya. Ya misalnya nih, saya boleh nyebut merek nggak Silakan, sih? silakan. Boleh. Ya, bebas saja Jadi- sini. Jadi kalau misalnya kemarin kan kita sempat ada air mineral baru ya, Mm-mm. yang rasanya ada manis-manisnya Benar, gitu ya, ya. heeh. Itu namanya kan, wih ini kayaknya perusahaan dari Prancis atau dari mana? Padahal itu orang Surabaya yang Oh ya, bikin. Iya. oh ya ya. Terus kemudian kalau kita yang suka naik gunung nih, kan itu ada sepatu, ada tas tuh yang kuat-kuat, bahkan itu sampai dipakai oleh Yang atlet-atlet. ransel-ransel itu ya. Ransel Eiger. Eiger ya. Itu buatan Indonesia banget. Oh Eiger gitu. buatan Indonesia juga. Iya, buatan Bandung. Oh gitu. Kelahirannya Jo, Bandung Jo. Oke, silakan Mbak. Nah, jadi sebenarnya kita tuh tidak perlu merasa kalau saya pakai buatan Indonesia terus rasanya gengsi saya turun. Nggak pede begitu ya. Enggak lah, orang buatan kita udah bagus. Benar, Nih contoh iya. kecil satu lagi nih yang sudah terkenal di luar negeri, baru masuk Indonesia dan baru orang-orang Indonesia tuh sudah Baru ngeh ya. baru ngeh gitu. Iya. Jadi ada sebuah sepatu, di sol sepatunya itu ada peta Indonesia. Oh, Di luar negeri mahal dan dia sudah booming, udah luar biasa. justru di Indonesia malah nggak ada ya, Mbak? Di Indonesia tuh baru masuk. Oh. Brodo. Oh, Brodo saya tahu. Iya. Dan sangat mehong itu, Mbak. Iya. Kenapa mehong? Jadi banyak yang kalau kita tanya, kenapa sih ini sepatu ini nyaman gitu ya? Yang desain aja lulusan ITB. Ya Oh kan, Nah, Bandung lagi kan. gitu. Ya, oke. Jadi memang kita memang harus menghargai sebuah karya. Ya, Artinya benar. gini, di tengah era disruption ekonomi yang sekarang semua berubah Iya, ya iya. kan. Nah yang harus kita lakukan kan adalah menyesuaikan tapi tidak meninggalkan akar. Jadi misalnya kalau mau kita bilang, sekarang mudah belanja online aja, iya belanja online, tapi apa yang dibeli? Apakah itu sudah sesuai dengan yang kita butuhkan atau belum? Iya. Kadang-kala kan kita kalau belanja online, wah lagi sale nih, apalagi tengah malamnya mau Benar, tidur tuh kan benar. lihatnya ya, Iya. wah udah sampai santai milih-milih ceklik, padahal itu nggak kita butuhin. Ya. Giliran datang barangnya juga Ya ternyata tidak sesuai ekspektasi ya. B aja gitu, biasa aja Iya, gitu biasa kan. aja. Akhirnya sampai rumah itu jadi sampah. Nah itu kan akhirnya kita tidak mendidik. Akhirnya bener kita jadi konsumtif banget. Kenapa yang lain tutup, toko tutup, tapi kurir jalan luar biasa? Benar. Itu karena masyarakat kita tuh konsumtif banget. Iya. Yang nggak perlu dibeli. Dan satu lagi kadang-kadang mereka lupa bahwa mereka juga harus membayar ongkos kirim, ya kan? Dan ongkos kirim kadang lebih mahal. Lebih mahal, iya. Jauh dekat sama aja kayak sekarang. Nah, itu dia kadang-kadang yang akhirnya menciptakan masyarakat itu kurang aware terhadap produknya sendiri. Apalagi memang kita nggak bisa tutup mata ya bahwa di marketplace itu 80% memang produk impor. Ya dari apapun memang kita bisa dapat ya, ya kan? Dari media sosial ya. Iya benar. Jadi semuanya juga kalau misalnya kita mau cari, saya mau cari apa gitu ada. Dari yang harganya murah banget sampai murah banget Iya, gitu iya. ada. Tapi ya itu dia sesuai kualitas. Tapi Kualitasnya. kalau balik lagi kalau masyarakat itu dijejali dengan hal yang seperti itu, akhirnya nanti mereka kurang menghargai produk lokalnya sendiri. Ada sebuah cerita Mas Rizky. Iya. Jadi di awal tahun 2000-an lah ya. Siapa yang kenal Korea? Nggak ada ya? Nggak ada. Bahkan bingung Korea itu di mana sih? Jepang kenal, Benar, iya. Cina kenal, Thailand kenal. Korea Tapi tidak kalau begitu Korea, familiar ya. di mana tuh Korea Benar, gitu kan? Nah, jadi pada awal 2000-an mereka mulai membuat handphone, ya. Dan itu sudah masuk Indonesia sebenarnya, Iya. sudah mulai masuk. Nah, pada saat itu orang Korea, pada saat itu loh ya, kalau ditanya, menurutmu Korea ke depan akan jadi apa? Jawaban mereka dengan hati bulat dan sangat yakin bilang Korea akan menguasai dunia. Hah? Iya. Kita yang dengernya yang Kok bener pede aja begitu lu, ya? Iya, kok pede pede banget ya. lu. Iya. Nah, sedangkan produk Korea aja nggak tahu. Benar. Daewoo apaan tuh? Iya. Samsung Iya. apaan tuh Iya. Samsung ya? Iya.
Sekarang dari mulai sepatu, baju, gaya hidup, make up, sampai dengan film drakornya. Yes, sampai drakornya amit-amit ya. Aduh, ya bener. Itu dibela-belain berantem sama suaminya, bener ya. Demi nonton drakor kelanjutannya. Ya. Nah, itu sampai menguasai seperti itu. Nah, artinya kan bagaimana mereka membangun image memang tidak mudah, tapi kita butuh proses. Nah, proses itu yang saat ini sih saya harap itu dijalani bersama. Artinya yuk sama-sama kita menghargai produk lokal, yuk sama-sama kita membeli produk lokal dan kasih masukan. Misalnya nih, saya jual masker misalnya. Maskernya tuh jelek ternyata, nggak nyaman, sakit, apa kasih masukan. Mbak, maskernya talinya sakit, di telinga biasanya. Terus dicuci kok brodol gitu. Jadi saya melakukan introspeksi dan perbaikan. Itu yang dilakukan juga dengan warga Korea dulu. Jadi pada saat mereka meluncurkan Samsung yang baru, Samsung yang first generation gitu, sudahlah mahal, jelek, kan gitu. Iki handphone opo larang elek pisan gitu ya. Nah, rakyatnya tuh, masyarakatnya tuh membeli, tapi memberikan masukan. Sampai akhirnya coba dong kamu niru sama si apel kegigit gitu ya. Kamu niru itu dong, apel kegigit, dijiplak lah, apel kegigitnya nggak terima kan. Benar, wah, kok saya dijiplak ya. Akhirnya si Samsungnya langsung meroket kan. Gara-gara kasus itu dia berhasil niru si apel kegigit gitu. Nah itu dia gitu. Nah itu makanya bagaimana peran masyarakat, peran juga pemegang kebijakan untuk sama-sama bekerja sama dalam hal ini gitu, Mas. Saling sinergi ya. Iya, kalau kita bicara produk lokal, kalau hanya teman-teman UKM, IKM semua yang hanya ngomong aja gitu, hanya berusaha, nggak ada gunanya. Tapi memang kita harus sama-sama bersinergi, gitu Mas. Baik, ini tadi sebelum kita live ya, Mbak Willy ya, sempat saya tanyakan Mbak Willy sebelum terjun ke usaha produk-produk dalam negeri atau Indonesia ini, apa sih profesinya? Ternyata disampaikan wakil pialang. Nah ini apa sih yang kemudian seorang Willy Filosofia ini banting setir ya, banting setir, apa yang melatar belakang itu Mbak? Iya, jadi dari tahun 2007 saya adalah wakil pialang. Kerjaan saya itu menganalisa pasar, memberikan pemahaman ke klien, apa itu investasi, dia mau investasi apa, diterangkan sedetail-detailnya. Nah 2012 kemudian saya pindah ke Surabaya, karena di Surabaya buka cabang baru, jadi saya disuruh babat alas. Jadi saya pikir tadinya, wah asik nih gitu kan, asik dan lain-lain, memang tantangan baru gitu ya. Ada semangat baru gitu, tapi kemudian saya pada satu titik adalah, oh ya saya juga punya stressing yang cukup banyak. Artinya saya harus menangani banyak hal, lebih banyak, jauh lebih banyak dan lebih kompleks daripada waktu saya di Jakarta. Nah kemudian kebiasaan saya adalah kalau saya stres lah ya, kita bilang stres gitu, saya itu jalan-jalan. Jalan-jalan saya adalah keliling Indonesia. Jadi saya suka jalan ke hobi traveling juga ya. Hobi traveling. Nah, setiap saya pulang dari traveling, saya bawa oleh-oleh, kain. Jadi misalnya dari sana tenun apa saya bawa. Oh dari sini batik ini saya bawa. Oh dari sini saya bawa, dan saya suka sekali, luar biasa suka. Nah terus suatu hari kain-kain itu banyak, saya bingung mau diapain ya gitu. Masa dijual lagi, kayaknya nggak banget ya gitu. Terus karena saya suka sepatu, saya suka tas, saya balik lagi ke tanah kelahiran saya tuh di Bandung, saya cari, tolong dong bikinin tas, bikinin sepatu gitu. Nah bikinin tas, bikinin sepatu jadi hanya untuk saya pakai kan. Terus saya pakai. Bentar, artinya Mbak Willy sudah ada sumbernya ketika ingin membuatkan tas itu sudah ada channelnya di sana di Bandung. Mencari dan akhirnya ketemu gitu. Nah terus jadilah ini custom hanya buat saya. Karena saya pikir wah keren dong. Artinya lucu. Untuk koleksi pribadi kan? Nggak ada yang punya kan. Benar. Terus suatu hari saya jalan, kebetulan lagi ada pameran di Tunjungan Plaza, saya jalan dengan tas dan sepatu
saya ditepuk. Mbak, tas dan sepatunya beli di mana? Oh, saya bikin sendiri. Bikin banyak nggak? Enggak. Ya terus ya. Pede banget yang enggak, kencang lagi. Saya bilang enggak, saya bilang. Terus udah gitu, saya berpikir, dalam berjalan saya pikir, kenapa nggak bikin banyak gitu ya? kayaknya ini bikin banyak oke deh gitu. Tujuannya cuma satu, tadinya ya, biar saya bisa pakai sepatu ganti-ganti gratis. Nah ya kan saya yang bikin, bener. sisanya dijual. Iya, endorse juga kan. Nah terus bonek tuh, jadi saya tidak menggunakan ilmu marketing apapun, jadi saya bilang oke, bonek. Saya coba gambar sebisa saya, saya coba cari referensi sepatu yang saya suka gitu. Ini, oke saya bikin semua dengan modal seadanya. Jadi saya bikin dan jadi. Sudah jadi saya bingung. Ini diapain? Ya, banyak soalnya 40 masarinya pasang. begitu kan ya, benar. Nah terus akhirnya oke, ini saya suka, ini saya pakai. Nah terus kemudian dalam berjalan waktu seorang kawan mengenalkan saya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Nah mereka juga excited karena modelnya aneh, tidak biasa gitu loh. Nah terus dari situ saya mulai ayo pameran. Dan pada saat pertama kali saya menjual sepatu dan tas saya seharga 1,5 juta langsung, itu priceless rasanya. Kepuasan ya. Kepuasannya tuh nggak bisa diceritain gitu loh Mas. Artinya saya senang banget. Nah akhirnya dari situ saya berpikir, kok saya bahagia ya gitu. Enjoy gitu ya. Enjoy nih oke. Jadi bulan pertama. Soalnya karena mungkin ini ya ada istilah kalau hobi menjadi sebuah pekerjaan akan bisa dinikmati ya. Betul. Jadi karena seperti itu. Jadi terus kemudian kan hasil karya kita ya kan. Hasil cari wangsit. Benar ya. Inspirasi begitu ya. Benar. Dibeli orang kan artinya kita merasa berharga sekali ya. Nah kemudian setahun dari situ 2016 saya mulai kayaknya saya resign deh gitu. Nah terus udah gitu itu sebentar, ini awalnya dari produk sepatu saja atau sudah mulai sepatu sama tasnya waktu sepatu awal sama kali? Sepatu produksinya sudah langsung sepatu dengan tas ya? Jadi saya pikir saya kayaknya resign aja lucu kali ya. Jadi saya ingin bisnis aja gitu. Nah saya mengajukan untuk saya mau ini dong resign aja kan gitu ya. Kemudian dari kantor bilangnya wah kok bisa gitu. Dari kantor yang lama begitu ya. Kok bisa? Tapi sudah mereka sudah tahu sepak terjangnya Mbak Willy bahwa akan nyemplung ke bisnis untuk produk-produk Indonesia begitu? Belum kayaknya, belum penuh karena saya belum membuka diri seluas-luasnya bahwa saya jualan loh, enggak. Jadi saya masih 80% masih ngantor baunya gitu bau kantor benar, gitu. Baru kalau ketemu dengan teman-teman yang baru ngomongnya beda lagi begitu kan. Beda lagi. Gitu. Tapi waktu itu sebentar Mbak Willy. Awal ketika sudah ikuti pameran dan sebagainya kan otomatis produknya lumayan banyak tuh. Apa media yang dipakai promonya waktu itu apa hanya getok tular saja atau bagaimana Mbak Willy? Satu hal getok tular memang. Jadi karena saya itu menciptakan sebuah sepatu yang satu perempuan itu kan senangnya pakai high heel ya. Tapi kan kadang ada yang pakai high heel belum lama kakinya lecet ya kan. Benar. Atau enggak pakai high heel si haknya tuh goyang inul. Benar ya, takut gitu. patah dan sebagainya kan. Udah gitu ya akhirnya cedera jatuh dan lain-lain. Atau enggak sepatu high heel tapi untuk orang yang overweight nggak bisa. Benar, berdasarkan hal itu dan karena saya juga punya handicap sendiri kakinya gitu. Jadi saya pikir saya harus menciptakan sepatu yang memang diinginkan. Bukan dibutuhkan ya, tapi diinginkan. Orang kalau butuh pasti beli, tapi orang kalau ingin nggak beli, aduh sakit kepala itu. Benar. Emosi rasanya ya. Emosi, kepikiran. Benar. Jadi saya memang bikin sepatu yang custom. Jadi motonya adalah satu desain, satu warna, hanya satu ukuran. Nah caranya gimana sih kok bisa? Jadi kalau orang mau pesan saya ajak ngobrol, terus saya ukur kakinya. Jadi kakinya saya gambar, saya ukur seperti itu. Oh jadi kalau misalkan kita order nih, saya suka dengan produknya Mbak Willy. Itu artinya sepatu itu bisa dipesan khusus sesuai dengan keinginan customernya? Bisa. Misalnya, atau beli sudah ada ya? Sudah jadi ada, tapi kan ada yang Mbak aku mau haknya
Aku mau pakai yang 9 cm tapi aku tetap nyaman, aku tetap cantik. Oke, tak bikinin. Artinya kan bikin lagi. Nah, kayak gitu-gitu. Beda nggak harganya, Mbak? Beda dengan lah. yang custom khusus atau yang sudah ada beda ya? Beda. Oh begitu. Beda sedikit lah gitu. Baik. Lantas dari teman-teman UKM juga ini Mbak Willy, sejauh ini bagaimana sih Mbak di masa pandemi seperti ini kalau kita berbicara masalah program UKM kan dari pemerintah Kota Surabaya juga sudah ada tuh, dan dari tadi Kadin juga ikut membawahi mereka kan. Sejauh ini bagaimana progresnya mereka berkecimpung di UMKM ini di masa pandemi ini, masih cukup besar kontribusinya atau dinilai merosot ya Mbak? Kalau saya bicara UMKM itu walaupun kita tuh usaha yang anti remek, ya benar. yang di apa-apain dia pasti bertahan gitu. Survive ya. Selama setahun kemarin nggak ada yang nggak menjerit, gitu ya, karena contoh seperti saya gitu ya, saya memberhentikan semua tukang sepatu tanpa kecuali, karena saya berpikir, aduh ini nggak mungkin laku. Udah nggak mungkin, nggak akan ada orang beli gitu ya. Dan memang benar penjualan di toko-toko di mall juga nol selama setahun gitu. Jadi yang harus saya lakukan kalau saya pribadi adalah banting setir. Banting setirnya tuh ya apa ini? Kan sekarang orang harus pakai masker ya. Benar. Jadi bikinlah masker. Masker juga saya tembak. Oh saya nggak mau masker yang biasa aja. Saya memang maunya masker yang khusus. Artinya orang kalau pakai masker tuh memang seneng. Jadi bukan karena kewajiban nanti takut dilihatin ada Satpol PP nanti saya disuruh push up. Justru dengan pakai maskernya Mbak Willy mereka bisa bergaya juga kan. Yes, jadi itu yang saya tembak. Jadi kenapa sih orang harus pakai masker? Kan dia seneng, dia bangga dengan pakai masker karena maskernya bagus, lucu, keren. Fashionable gitu. Begitu ya. Ya, nah itu. Nah saya lihat teman-teman lain juga banyak melakukan pivot seperti itu. Akhirnya dia bisnisnya apa, kemudian karena pandemi dia beralih fungsi. Dan banyaknya lari ke makanan. Itu yang menyebabkan teman-teman bertahan ya Mas, bukan bergerak ya, tapi bertahan. Bertahan juga dalam kondisi yang kadang-kadang makanan ini yang beli juga teman-temannya sendiri. Benar. Tapi ya nggak apa-apa lah. Artinya uangnya muternya kan di situ juga ya. Jadi satu grup misalnya aku jualan apa, yang satu jualan apa, ya aku beli kamu beli aku, yang tuker-tukeran aja sih kayak gitu. Nah kita bertahan seperti itu. Ya mudah-mudahan setelah new normal ini banyak program-program yang bisa dijalankan agar teman-teman UKM juga terbantu ya, apalagi promosi. Karena harus disadari bersama Mas bahwa kalau kita promosi di marketplace sama aja kita bunuh diri. Kenapa? Satu dari harga, nggak ada yang nyaingin produk impor harganya, ya kan? Kedua minat, dan ketiga namanya orang tuh ya ampun menjiplak tuh gampang banget gitu loh. Sekarang saya ngeluarin ini dan lumayan banyak, besok tuh udah ada produk seperti itu dan lebih murah. Nah namanya orang belanja sekarang kan cari yang lebih murah kan gitu. Nah jadi beberapa waktu lalu saya setuju pada saat Pak Presiden bilang hati-hati, marketplace itu membunuh UKM. Dan memang iya. Saya ikut andil dong, soalnya saya juga sering memanfaatkan marketplace juga gitu kan. Ya para UMKM semuanya. Nah artinya kami yang punya yang produknya kria gitu ya, itu agak sulit Mas. Apalagi yang krianya emang mahal ya, segmented gitu, agak susah. Tapi kalaupun ada lebih banyak promosinya di media sosial pribadi seperti itu. Iya. Tapi kalau saya sempat berbincang-bincang juga dengan teman-teman yang berusaha menjadi UMKM ya Mbak ya. Ketika di masa pandemi setahun terakhir ini memang dirasakan omset mereka menurun. Tapi mereka bertahan agar jangan sampai bangkrut ini, mereka memanfaatkan media sosial. Mbak Willy. Nah, dari media sosial ini alhamdulillah mereka mengatakan tidak sampai menutup salah satu gerainya. Nah, apakah dari Mbak Willy sendiri juga masuk ke media sosial juga? Kalau saya lihat Instagramnya Mbak Willy kan semuanya sepatu berbagai model gitu kan. Wah ini kayaknya Mbak Willy juga memanfaatkan media sosial juga. Apakah itu juga ngaruh juga terhadap pendapatan yang diterima oleh Mbak Willy? Ada pengaruhnya. Jadi memang ada pengaruhnya kita memanfaatkan medsos ya untuk kegiatan promosi itu ada banget pengaruhnya. Tapi ya balik lagi Mas,
saat ini yang harus kita semua lakukan adalah bertahan. Satu, jangan sampai sakit. Benar, ya benar. Kan? Ya. Dua, tidak perlu kita membayangkan, kan kadang-kadang kita gini, aduh kapan ya bisa kayak dulu, udah nggak mungkin kayak dulu. Iya, benar, ya benar, kan? ya. Udah nggak mungkin karena ya apa kayak dulu. Sekarang dulu kita nggak bisa nggak maskeran, sekarang sudah wajib maskeran di mana-mana. Kan? Artinya sebaiknya kita tidak perlu lagi berpikiran, aduh kapan ini pandemi selesai. Tidak akan selesai. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyesuaikan diri. Kita berdamai dengan pandemi. Harus berdamai, dan yang penting adalah mampu membaca pasar aja. Pasar ini lagi ngetren apa sih, yang dibutuhkan apa sih gitu. Jadi memang saya menciptakan produk tadinya yang diinginkan, kemudian beralih. Saya harus menciptakan produk yang dibutuhkan dan diinginkan. Iya. Tapi ada dari internal Mbak Willy ada tim kreatifnya tidak? Ada. Jadi memang kayak yang melukis gitu ya. Memang ada tim kreatif untuk melukis. Gitu. Dan bagian untuk menangkap peluang yang lagi viral apa begitu, mereka juga ada tim sendiri? Enggak, itu masih saya sendiri. Saya gitu. masih handle sendiri. Ya baik. E-lovers semuanya, bagi e-lovers yang ingin berinteraksi bersama kami di perbincangan kita pada siang hari ini, ada Mbak Willy Filosofia dari Ketua Gerakan Belanja Produk Indonesia Provinsi Jawa Timur. Dan bagi mereka atau kalian semua yang memberikan komentar paling sip dan paling oke pada siang hari ini, nanti akan berhak mendapatkan cenderamata dari Mbak Willy, ada berupa tas yang sangat keren sekali. Sebentar, Mbak Willy, ini harganya berapa sih Mbak kalau dijual Mbak? Mahal tentunya ya? Enggak. Oh enggak. Enggak, tapi ini unik karena satu, kita memanfaatkan daun, kedua pewarnaannya alam. Ini dari daun ya? Iya, jadi ini daun Mas. Ini motif daun. Tapi halus loh Mbak buatannya ya. Kemudian yang ini adalah goni, jadi artinya kita back to nature. Benar. Daur ulang lagi ya. Iya. Baik. Mbak, kalau untuk e-lovers semuanya ingin gabung bisa melalui media sosial kita di Facebook, SDSN Surabaya, juga melalui WhatsApp di 081-361-861-247, dan nanti akan Mbak Willy pilih sendiri mana yang paling oke komentarnya. Mungkin nanti Joe akan memilah-milah siapa saja sudah masuk via WhatsApp dan juga melalui Facebooknya A-Station Surabaya. Saya akan segera kembali setelah yang satu ini. We are here to accompany you, provide benefits, and convey kindness to everyone. E-Station, broadcast, share, for goodness. Ketika kami meramu formula baru untuk kebutuhan cat dinding Anda, kami selalu mengedepankan kualitas serta inovasi. Sebuah formula baru dihasilkan dari beragam tes dan riset, hingga akhirnya menemukan sebuah formula terbaik. Mahakarya Cat Eksterior Premium, Mowilex Weathercoat Supreme. Dengan ketahanan luar biasa terhadap cuaca, tahan terhadap hujan, hingga tidak menimbulkan jejak air. Bekerja optimal, menghalau debu dan kotoran. Memberikan perlindungan maksimal hingga 18 tahun. Perlindungan eksterior premium, Mowilex Weathercoat Supreme. E-Station, broadcast, share, for goodness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afif Amrullah MEI, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. Hari ini kita sebagai masyarakat sangat dekat dan terus berinteraksi dengan media dengan berbagai macam platform, mulai dari yang konvensional sampai yang digital. Nah, sebagai orang yang memiliki akal dan memiliki
kebijakan yang baik, tentu kita perlu memanfaatkan media-media tersebut dengan positif dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terutama dalam rangka supaya alam kognitif kita atau alam pikiran kita tetap sehat, baik secara jasmani maupun rohaninya. Dan untuk itu kita perlu menyeleksi dan memilah dan memilih mana tayangan ataupun informasi dan hiburan yang sehat dan mana yang tidak. Ketika panjenengan semuanya menemukan adanya tayangan-tayangan ataupun siaran, terutama yang ada di televisi dan yang ada di radio, yang kemungkinan tidak sesuai dengan adat, tidak sesuai dengan norma, mengganggu atau mungkin juga meresahkan, kami dari KPID Jawa Timur dengan tangan terbuka menerima masukan dan juga informasi dari panjenengan semuanya. Nah, untuk e-station kita berharap ini akan menjadi media baru yang bersiaran ataupun berkegiatan melalui platform digital, menjadi salah satu pilihan penting bagi masyarakat untuk mendapatkan konten-konten yang positif, konten-konten yang bermanfaat, dan juga memberikan inspirasi kepada masyarakat, terutama para pengguna media, baik itu yang ada di Instagram, YouTube, dan juga platform-platform yang lain, sehingga media sosial kita tidak hanya dipenuhi dengan berbagai macam konten-konten yang negatif, yang bersifat ujaran kebencian, bersifat ujaran yang belum terkonfirmasi kebenarannya ataupun hal-hal lain yang negatif, tapi media kita juga akan dibanjiri dengan informasi-informasi penting yang manfaat dan juga memberikan inspirasi positif untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are here to accompany you, provide benefits, and convey kindness to everyone. E-Station, broadcast, share, for goodness. We are here to accompany. Ya baik, lovers semuanya, kembali lagi bersama saya Rizky Setiawan dan juga Mbak Willy Filosofia dan juga Joe yang mendampingi saya untuk memantau ya siapa saja lover yang sudah menyimak live kita di Facebook, Instagram, dan juga di Twitch ya. Kemudian siapa juga yang sudah memberikan komentar melalui WhatsApp E-Station Surabaya di 081 361 861 247. Karena buat kalian semua yang memiliki komentar paling bagus, menarik, akan mendapatkan hadiah ya atau door prize dari Mbak Willy. Pada siang hari ini ada tas yang sangat unik dan juga masker ini bordir ya, masker bordir cukup halus dan cukup fashionable, dipakai untuk remaja putri semuanya. Kalau biasanya mungkin tidak pede dengan menggunakan masker, ini dengan memakai masker ini dijamin makin cantik ya Mbak Willy ya. Baik, Mbak Willy, kita lanjut perbincangan kita pada siang hari ini. Kalau kita berbicara UMKM, tentunya yang menjadi masalah klasik itu ketika mereka akan mengembangkan usahanya. Kembali lagi, biasanya dia mengeluh, Mas modalnya dari mana? Iya, nanti kalau sudah di tawari modal, nanti ntar syaratnya susah. Betul. Ya kan. Terus habis itu pakai survei dan sebagainya. Betul. Nah ini bagaimana? Pemerintah getol sekali menggaungkan UMKM itu memang memiliki kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah juga negara, tapi sejauh ini untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para UMKM untuk berkembang itu ternyata tidak sesuai yang diomongkan begitu Mbak. Tidak semudah yang dibayangkan. Benar, iya. Gitu ya. Ya, jadi memang permasalahan klasiknya kami adalah di permodalan. Yeah. Apabila kami ingin mengembangkan usaha, terus uangnya dari mana? Benar, gitu kan. Yeah. Sementara kan tahu sendiri deh habis pandemi ini, kalau kita bilang kan ada aset. Ya asetnya ini udah ke kanan ke kiri depan belakang, ya, udah sekolah di mana-mana nih gitu biar pinter-pinter gitu kan. Jaminan mobil udah dibelah jadi 3 gitu kan. Ini bank A, bank B, bank C. Terus tapi ada yang lain. Nah, memang itu kendala Mas. Jadi sampai sekarang juga saya belum menemukan. Misalnya gini, UKM itu sekarang kan kalau kita bicara modal kan modalnya nggak banyak ya. Artinya
teman-teman UKM sekarang yang dibutuhkan adalah untuk bertahan. Mendekati Lebaran Hari Raya, puasa dan Hari Raya ini pasti kan ada permintaan lebih banyak tuh, ya kan? Nah, mereka kan butuh modal. Nah, gimana mereka mencarinya itu belum bisa terjawab. Sementara begini, seperti kita tahu kalau kita buka media sosial tuh berseliweran tuh iklan pinjaman online yang luar biasa menggiurkan. Saya sering itu dapat. Dan yang sangat disayangkan teman-teman UKM juga ya teman-teman saya banyak yang menggunakan itu. Nah, kalau sudah menggunakan itu buntutnya akan panjang ya. Ya bahkan mereka ada yang terjebak dengan pinjaman online. Iya, betul. Ya kan? Jadi saya tidak perlu menyebut nama lah, tapi ada yang japri dan dia mengeluh bahwa saya awalnya pinjamnya 2 juta. Jadi ini pengusaha batik, pinjamnya 2 juta, kemudian karena ada pesanan lagi saya pinjam lagi ke yang lain. Artinya akhirnya sampai terkumpullah 20 juta dari sekian banyak perusahaan pinjaman online. Nah, karena ada keterlambatan, tidak bisa terbayar kan, itu bengkaknya tuh sampai 60 juta, keluarga diteror, teman-teman diteror. Untungnya teman-temannya baik, keluarganya baik, mendukung. Kan ada ya sudah begitu, kamu tuh ngapain, malah dimarahin, bukan ditolongin ya kan. Nah, ini untungnya baik, jadi teman-temannya berkumpul, keluarganya berkumpul sampai membuka donasi. Artinya apa? Memang kalau kita bicara untuk mengentaskan teman-teman itu dari jeratan rentenir, saya bilang aja rentenir ya, karena itu rentenir banget. Ngisap darah itu. Iya, jadi kalau saya bilang kita harus lepas dari jeratan rentenir, memang kita harus berani untuk take over. Ya dong, misalnya nih saya kena kasus pinjaman online gitu ya. Terus Mas Rizky memang mau membantu saya mengentaskan. Jadi Mas Rizky harus take over saya, bukan hanya ngoceh. Yang kita butuhin sekarang nggak cuman jangan ngomong ya, tapi jangan ngomong deh, kita butuhnya action ya kan. Apalagi kalau kita bicara no riba, oke, kita setuju. Tapi how? Gimana? Adakah perbankan atau lembaga keuangan yang tidak usah pakai jaminan, tidak pakai bunga, tapi tetap dikembalikan? Kan belum ada. Ada sih nanti ya, tapi ini belum launching. Mudah-mudahan nanti memang ada lembaga seperti itu yang bisa membantu teman-teman UKM ini gitu loh, membantu kesulitannya teman-teman ini gitu Mas. Tapi memang permasalahan klasik adalah kalau kita butuh uang terus gimana? Mudah-mudahan sih ini banyak yang dengar, jadi banyak yang memberikan masukan gitu ya. Artinya bisa aja kan ada yang saya banyak uang nganggur, udah dia bagi hasil. Karena kalau misalnya Mas Rizky bilang tahu, dan sekarang ada bank-bank memang yang menerapkan bagi hasil. Benar, itu ROI-nya malah lebih besar, artinya bunganya lebih besar. Dan mereka sama aja istilahnya, kalau pun hasilnya tidak memenuhi syarat menurut mereka, ya mereka nggak kasih modal. Artinya mereka mau memberikan modal tapi dengan disurvei terlebih dahulu ya Pak? Oh iya dong, pasti. Pasti. Nah, pemerintah tuh belakangan memang mengeluarkan namanya KUR ya. Saya syaratnya panjang banget gitu. Pernah coba? Sedang dicoba. Ternyata panjang dan lama gitu. Jadi ayo udah deh di ACC, alhamdulillah, enggak ya sudah. Nilainya juga gak seberapa kan. Nah gitu, nah memang kalau memang itu betul dilaksanakan gitu, itu memang sangat membantu. Satu, bunganya tidak tinggi, tidak tinggi sama sekali gitu ya. Tapi terus tetap pakai jaminan juga, agunan yang KUR. Nah itu kayaknya pakai ya. Kayaknya pakai deh. Kayaknya pakai ya, gitu. Saya pernah coba. Udah pernah coba juga ya. Nah itu kadang-kadang juga kan ini yang jadi dilema buat teman-teman ya. Artinya mereka itu bukan tidak mampu bayar, tapi mereka mampu bayar. Apalagi misalnya gini, yang jualan makanan kecil-kecil itu kan perputarannya cepat loh Mas. Benar. Dibandingkan dengan kayak saya ini agak lama. Tapi kalau makanan kecil tuh cepat muternya, gitu. Nah itu mereka kadang-kadang terkendalanya di situ. Jadi memang mudah-mudahan sih dengan adanya ini, dengan adanya saya bersuara, kalau kita bilang ayo beli produk lokal, ya tapi ayo mohon dibantu juga lainnya, gitu kan. Nggak cuman didorong-dorong aja harus beli gitu. Tapi nanti kalau kita butuh modal,
hands up semua ya kan, ini piye toh gitu kan. Ya, apalagi mendekati Ramadan dan juga Lebaran seperti ini. Ini saya berkaca pada diri saya sendiri, Mbak Helmi, Mbak Willy ya maksud saya. Itu ternyata ketika mendekati Ramadan banyak dari sales perbankan ya, itu menawari pemberian modal. Jadi di kampung saya kemarin itu mereka yang punya toko kelontong atau meracangan itu didatangi Mbak Willy, dikasih Mbak, Bu, mau tambahan modal, ini menjelang Ramadan dan Lebaran bisa sampai sekian puluh juta kayak gitu. Terus ketika berbicara jaminan itu sertifikat rumah terus akhirnya masuk ke saya nggak butuh 80 jutanya Mbak, masalahnya diagunkan nggak ada, saya bilang gitu. Kalau saya diagunkan saya nggak ngomong gitu kan. Masanya ngapain ditawarin gitu. Iya, Pak ini saya Pak ini kan toko untuk sembako, nanti Ramadan banyak yang butuh dan sebagainya. Iya, tapi kalau saya nggak ada diagunkan mau apa? Iya, gitu. betul, hal betul, seperti itu kan juga percuma juga kan mereka. Benar, karena memang masalah yang klasik dan belum ada pemecahan nih ya sampai sekarang adalah apabila UKM itu nggak punya agunan, tidak punya barang yang dijaminkan lagi, karena bisa aja kalau kita bilang, tapi kan ada mobil, ya mobil saya sudah masuk leasing. Ya benar. Ya kan. Apalagi kemarin pandemi ini kan luar biasa ya Mas ya. Semua orang tidak ada yang tidak terdampak. Benar. Semua terdampak, hanya nilainya aja besar apa kecil gitu. Nah, dan semua orang harus survive. Salah satu survive-nya tuh itu. Ada yang mobilnya dia punya BPKB mobil sudah dijaminkan. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Bahkan mobilnya masih dalam proses angsuran sudah digadekan kan di penggadean. Sudah dipindah tangan. Gitu ya. Tinggal ngangsur aja di leasingnya tapi mobilnya di penggadean gitu kan. Benar. Nah, ini tragis sekali tentunya. Iya kayak gitu, apalagi yang namanya sertifikat tanah. Wah, udah nggak tahu kemana-mana. Oh, apalagi misalnya perhiasan. Waduh, udah sekolah. Makanya kayaknya penggadean kan numpuk deh sertifikat tanah. Nah, kayak gitu kan artinya kan ini harus jadi dipecahkan bersama-sama ya. Artinya kami tidak hanya butuh teori bahwa kalau nggak ada jaminan ke sana, ya gimana? Help desk-nya di mana? Kan gitu ya. Kalau kami mau bertanya tentang informasinya itu, kemana kami harus bertanya? Kan gitu ya. Karena kadang-kadang, kalau nggak ada jaminan kita bisa dijaminkan dibantu jaminan oleh ini. Nah, ternyata nggak juga tuh gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang akhirnya bikin teman-teman UKM tuh ya sudahlah kita bertahan. Jadi saya juga sering bilang ke teman-teman adalah sudahlah. Tidak usah mengeluh, tidak usah ngersulo gitu ya, tidak usah juga kita merasa susah sendiri karena ini susahnya bareng-bareng. Saling bergandengan tangan, saling menguatkan karena itu jauh lebih penting. Kebayang nggak sih kalau kita ngeluh, kita nggak lemes lama-lama, usahanya nggak jalan, males dan kita juga jadi jengkel. Barisan gitu ya. Ya merapatkan barisan, ada apa-apa ngomong, mana tahu kita bisa saling bantu kan, saling support. Gitu kalau masalah misalnya kemasan yang nggak bagus. Perizinan yang kurang-kurang, kalau itu sih sudah terbantu semua ya. Dan semuanya itu kan gratis sekarang kan Mas. Jadi intinya tinggal mau apa enggak gitu. Dan tadi sempat disampaikan Mbak Willy bahwa Mbak Willy juga tergabung di Kadin ya. Sejauh ini bagaimana sih Pak peran serta Kadin ini, apakah juga terkendala dengan regulasi-regulasi yang hanya sekedar omongan doang atau bagaimana? Kemudian Kadin apa tindakannya ketika itu terjadi memang? Iya memang kami di Kadin sama-sama saling berpegang tangan dan membantu. Artinya begini, sekarang kan UKM dituntut untuk bisa ekspor. Artinya kita jangan jadi pasar aja dong. Ayo kita gantian nyerang mereka gitu kan, nyerang barang-barang kita. Nah jadi memang ada ekspor center di bawah Kadin dan itu kita punya target bahwa dalam setahun ini harus sekian ratus ribu yang ekspor. Nah untuk itu kita kan harus punya namanya standarisasi ya kan, terus siapa aja sih nanti barang-barang apa aja sih yang diminati karena kan tiap negara beda-beda dan kami memfasilitasi itu semua. Artinya kami memberikan informasi seluas-luasnya. Kadang-kala kami juga mengadakan Zoom dengan para diaspora yang ada di Amerika misalnya, dan jadi kita kan bisa tahu di sana tuh yang laku ini. Oke, kita kumpul gimana ya apa caranya biar bisa ke sana. Nah yang sudah jalan atau yang menjadi pintu masuk kami adalah dari Kadin Kediri, karena mereka yang sudah mengirimkan contoh, sampling dan bahkan sudah mengirim ke sana, dan teman-teman UKM tidak harus misalnya
punya sertifikasi ini, sertifikasi karena aduh Mas ngurusnya mahal banget gitu. Itu yang kami lakukan dari Kadin. Artinya kami mencoba untuk membantu teman-teman semua untuk menjembatani, ayo kita ekspor sama-sama. Kalau memang nanti kurang, ada yang harus diperbaiki, kita akan beritahu. Kedepan juga kami akan punya namanya kurator. Kurator itu adalah orang yang menseleksi. Oh ini barangnya cocok untuk diekspor. Oh yang ini kamu nggak ekspor, kamu cocoknya masuk pasar dalam negeri. Nah itu kami juga kedepannya akan seperti itu. Jadi yang ikut itu tidak hanya bolo dewe. Kalau bolo dewe elek ya nggak ikut. Kalau bolo dewe api ya ayo gitu ya. Tapi kalau bolo dewe elek ya jangan dulu lah gitu ya. Jangan dulu maksudnya. Jangan dulu, kita perbaiki dulu gitu. Nah nanti itu fungsinya kurator itu nanti. Baik Mbak Willy, sebelum kita masuk ke closing statement dan nanti kita pilih dari netizen semuanya yang menyimak perbincangan kita pada siang hari ini melalui Facebook, kita boleh tahu tidak negara-negara mana sih yang pangsa pasarnya untuk produk Indonesia ini paling gede? Jepang itu ada toko khusus sudah produk Indonesia dan itu diminati banget. Jepang, Amerika juga masih menjadi. Kalau yang di Eropa? Eropa juga bagus. Belakangan ada beberapa teman-teman yang mulai membuka pasar ke Belgia. Eropa masih bagus Mas, masih bisa kita andalkan lah ya, masih bisa kita jadikan tujuan ekspor kita bahwa kita mau ekspor ke beberapa negara Eropa. Meskipun gitu. sementara masih kecil ya skalanya ya. Iya masih kecil. Sebenarnya begini, kalau saya sih ini berkaitan dengan produk lokal ya. Ekspor oke, saya setuju. Tapi yang terpenting adalah bagaimana produk Indonesia menguasai pasar Indonesia sendiri. Karena apa? Rakyat Indonesia itu gede banget. Dan kita tuh sasaran tembaknya market dari luar loh. Segala hal. Iya, bertubi-tubi ya. Wah, katanya nggak ada duit, tapi rilis handphone. Udah kayak ngantri sembako ya Mas ya. Rela orang tuh belum buka tokonya di Iya, sudah pada ngantri. Terus udah gitu katanya nggak ada duit. Rilis mobil baru, mobil listrik, ya kan? Rilisnya udah banyak. Iya benar, harga 600 juta misalnya, mereka udah antri. Yang paling hore adalah sepeda Brompton. Ya. Di Jerman sana orang sampai bingung. Ini di Indonesia ada apa sih? Kenapa saya jualan sepeda harganya sudah saya naikin 2 kali lipat dia tetap dibeli? Kan luar biasa ya. Padahal di asalnya juga biasa-biasa saja. Biasa aja sepedanya. Nah artinya dari beberapa kasus itu kita harus paham bahwa market Indonesia itu besar. Kalau orang lain bisa memanfaatkan market kita, kenapa bukan kita sendiri yang memanfaatkan market Indonesia? Ayo gali dong orang-orang Indonesia itu sukanya apa? Kita penuhi kebutuhannya, gitu loh. Jadi nggak harus misalnya kebutuhannya itu harus impor dulu, enggak. Tapi kita coba penuhi. Bagaimana produk kita menyesuaikan dengan keinginan masyarakat kita sendiri. Itu yang lebih penting. Selain yang ekspor tadi. Kalau ekspor saya setuju ekspor karena juga jangan kita terus ya. Iya benar. Gantian kita nyerah mereka gitu. Tapi dengan satu catatan, Indonesia pasar dikuasai dulu. Iya dong. Setelah berlebih di sini stoknya langsung kita lempar keluar. Yes, itu jauh lebih bagus. Iya, baik. Sebagai closing statement sebelumnya mungkin ini ada beberapa yang sudah masuk, Mbak Willy. Ada Pak Joko Kukuh yang menyimak live kita di Facebook. Ada kemudian Pak Abu Sofyan, kemudian ada Ninda dan juga Ike Pesek ini ya. Dari 4 orang ini mungkin ada yang dipilih oleh Mbak Willy, mana yang mendapatkan cindramata ya? Saya kok deg-degan. Saya pilih Mbak Ike Pesek. Sama? Kan ini ada 3 ya? Iya. Mbak Ike Pesek. Ike Pesek untuk apa nih? Untuk tas atau yang maskernya nih? Untuk masker deh. Masker. Oke. Terus Pak Joko Kukuh. Ya. Ini sama masker atau tas? Masker. Oke. Ada Abu Sofyan sama Mbak Ninda. Mbak Ninda deh dapat tas. Oke. Baik ya, selamat semuanya buat Mbak Ike Pesek dan juga Pak Joko Kukuh dan juga Mbak Ninda yang sudah mendapatkan cindramata dari Mbak Willy Filosofia. Dan terima kasih juga Mbak Willy. Ada yang disampaikan bagi para UMKM dan juga pengambil kebijakan di Surabaya dan juga di Jawa Timur umumnya, silakan Mbak. Iya teman-teman, rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman UKM, IKM dimanapun berada,
tidak perlu berkecil hati karena sekarang kita masih mengalami masa pandemi. Yang perlu kita lakukan adalah tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan juga. Untuk para pemegang kebijakan, mohon tolong kami lebih diperhatikan. Lebih dipermudah tentunya. Lebih dipermudah, ya. Ya, Mbak Willy, ini ada satu lagi ini yang masuk. Ada yang tanya? Baru ini di closing acara kita gitu, Mbak. Ini dari siapa ini ya, Bu? Siapa? Wulandari di Surabaya Barat. Selamat siang, saya kagum banget dengan produk homemade Indonesia, apalagi dari sisi kualitas dan modelnya gak kalah dengan produk luar negeri. Semakin lama semakin inovatif dan kreatif, meski terkendala pandemi, tapi UMKM dan juga pengrajin tetap giat untuk terus membuat produk yang sangat berkualitas. Sukses selalu dan terus gencar cinta produk Indonesia. Salam sayang dan sukses buat Mbak Willy dan E-Station. Terima kasih dari Wulandari di Surabaya Barat. Sayangnya tadi pemenangnya sudah diumumkan sama benar. Minggu depan ya Ju, kita akan hadirkan lagi. Betul. Tapi dari rekan-rekannya Mbak Willy nanti akan hadir memberikan pencerahan buat semua E-Station yang menyimak perbincangan kita di minggu berikutnya. Ternyata di closing itu panas-panasnya gitu ya. Oke, silakan. Baik, Mbak Willy, terima kasih waktunya sudah mampir ke studio E-Station Surabaya pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat ya Mbak Willy ya. Dan kita bisa ketemu lagi nanti minggu depan ya, hari Sabtu ya, dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Baik, selamat siang Mbak Willy. Selamat siang Mas Rizky. Dan demikian tadi E-Station atau E-Lover semuanya, perbincangan saya bersama Ketua Gerakan Belanja Produk Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan Ibu Willy Filosofia, dan terima kasih juga sudah memberikan komentar dan pendapatnya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are here to accompany you, provide benefits, and convey kindness to everyone. E-Station, broadcast, share for good.